Riyadhus Shalihin hadis ke-1 dari Amirul Mukminin Abu Hawas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia bercerita, pada suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaq alaih. Kandungan hadis. 1. Niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan, baik perbuatan itu merupakan tujuan utama seperti sholat maupun sekedar sarana atau perantara bagi perbuatan lainnya seperti toharoh atau bersuci. Yang demikian itu disebabkan wujud keikhlasan tidak bisa tergambarkan tanpa disertai niat. Saya sendiri tidak mendapati perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pensyaratan niat, terkecuali pada perbuatan yang sifatnya sekadar sarana atau perantara. Adapun mengenai pensyaratan niat pada perbuatan yang menjadi maksud dan tujuan utama, mereka satu kata atau sepakat. Perbedaan pendapat juga terjadi pada penyertaan niat pada awal perbuatan. 2. Niat itu tempatnya dalam hati, sehingga tidak perlu dilafadzkan dengan lisan atau perkataan. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam semua ibadah yang disyariatkan, seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, dan jihad. Melafalkan niat dengan lidah atau perkataan adalah bid'ah yang menyesatkan. Maka sungguh keliru orang yang beranggapan boleh melafalkan niat dalam ibadah haji, sedangkan dalam ibadah yang lainnya tidak dibolehkan. Kekeliruan ini dikarenakan orang itu tidak memahami perbedaan antara talbiyah dan niat. Ihwal hukum niat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskannya secara terperinci dalam risalah khusus. 3. Amal-amal soleh harus disertai niat-niat yang baik. Niat yang baik tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan ataupun bid'ah menjadi sunnah. Banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya karena melupakan niat. 4. Ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah, sedangkan benar artinya amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahih.